Ya, karena Rasulullah Bapak Ibu ketika dapat pengaduan oleh sahabat, karena sahabat ketika hijrah Bapak Ibu menelusuri perjalanan Rasulullah hijrah, beliau ini sampai di suatu tempat ya dalam keadaan gelap Bapak Ibu, sehingga mereka belum mendirikan sholat isya, suasana gelap. Maka ketika gelap itulah sahabat itu mendirikan sholat isya. Ketika itu sebagian sahabat berpikiran bahwa arah kiblat itu ke arah barat. Kata sahabat yang lain, bukan ke barat, kiblat itu arahnya ke timur. Maka terjadilah dua kelompok sholatnya. Ada yang ke barat menghadapnya, ada pula yang ke timur. Masing-masing sholat Bapak Ibu. Sampai di Madinah, maka sahabat itu pun bertanya kepada Rasulullah, ya, siapa yang benar sholatnya arah ke barat atau ke timur? Ketika itulah turun firman Allah, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Barat dan timur aku yang punya, kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke barat maupun ke timur, maka yang nampak adalah wajahku. Itu secara syariat. Namun makna hakikat kiblat itu yang mana? Lihat kiblat hati. Ini lihat nih, kiblat hati kemana hadapnya, kiblat tubuh kemana pula hadapnya, kiblat ruh kemana hadapnya, dan kiblat sir itu kemana pula hadapnya. Karena setiap ayat ada makna zahir, ada pula makna batin. Lihat, kiblatnya tubuh itu Bapak Ibu, itu kiblatnya adalah kepada af'alnya Allah. Kiblat tubuh itu kepada af'al Allah. Karena af'al Allah itulah nyata pada tubuh. Kalau af'al Allah sudah nyata pada tubuh, itu maksudnya kiblat tubuh itu pada af'alnya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kiblatnya hati. Kiblatnya hati itu kepada asmanya Allah. Kalau Bapak Ibu sudah paham kiblat hati kepada asmanya Allah, maka asma Allah itulah nyatanya pada hati. Itulah maksudnya hati itu berkiblat dia kepada asma Allah. Yang ketiga, kiblatnya ruh. Kiblatnya ruh itu kepada sifat Allah. Karena sifat Allah itu sudah nyata pada ruh. Kalaulah sifat Allah sudah nyata pada ruh, itu artinya ruh itu berkiblat kepada sifat Allah. Kemudian kiblatnya sir. Kiblatnya sir itu berkiblat dia kepada zatnya Allah. Karena zat Allah itu sudah nyata pada sir. Inilah maksudnya firman Allah secara makna hakikat. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke barat, ke timur, utara, selatan, atas, bawah, kiri, kanan, kamu sudah memandang wajah aku. Inilah yang maksudnya wajah Allah itu. Ini yang dimaksud namanya kiblat Allah itu. Kiblat Allah itu tiada lain, nyatanya pada diri Allah itu sendiri. Maka kiblat kita itu kepada Allah. Itu dia. Secara zahir ke Ka'bah, kan gitu, ke Makkah. Tapi secara hakikat, ya, kiblat Allah itu tiada lain pada diri Allah itu sendiri. Ini maknanya. Kalau Bapak Ibu kembangkan maknanya ini, walaupun ada Bapak Ibu nanti dalam berdoa, berdoa itu sunnahnya menghadapnya kemana? Ke kiblat. Ini arahnya ke kiblat semua, ya kan? Andai kata kita baca nanti doa, ada yang menghadap ke timur, ada yang menghadap ke utara, ada yang menghadap ke selatan, batang tubuh ini. Setelah Bapak Ibu paham tentang kiblat Allah itu, bagaimanapun posisi tubuh, hati, ruh, dan sir yang ada pada diri insan itu,
mau ke barat, mau ke timur, utara, selatan, maka sesungguhnya Bapak Ibu selalu duduknya, berdirinya mengarah kiblat. Karena kiblat itu adalah Allah. Allah tuh nyata kiblatnya pada tubuh ini. Itu maksudnya. Ya, inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah itu. Ada yang ke barat, ada yang ke timur. Walaupun ke barat kamu menghadap, itu juga kiblat. Mau ke timur kamu menghadap, itu juga kiblat. Makna hakikinya kiblat Allah barat dan timur itu ya pada diri sendiri. Itu maksudnya tuh. Itu sempurnanya. Secara makna hakikat. Nah, namun makna secara syariat mesti kita meneladani Rasulullah. Nah, kan itu yang dikatakan oleh Rasul. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Ada. Siapa yang mencintai sunnahku, maka sungguh dia telah cinta kepada aku. Nah, siapa yang menghidupkan sunnah Nabi, itu artinya sudah cinta kepada Rasulullah itu. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa sudah cinta kepada sunnahku, maka nanti di sorga dia bersama aku seperti dua jari ini. Itu dia. Jadi tetap sempurnakan sunnah Rasul. Andai kata Bapak Ibu terjadi seperti perjalanan para nabi tadi terhadap umatnya, maka pahamilah makna secara makna hakikat itu. Tapi yang syariat tetap disempurnakan. Itu maksudnya. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuk. Apabila ikhtiarmu telah sempurna, azammu telah lurus, telah benar, fatawakal Allah, serahkan itu semua kepada aku. Siapa yang telah menyerahkan semuanya urusannya kepada aku, bahwa hasbu, aku yang jamin, kata Allah. Kenapa? Karena Allah itu bikuli sa'in muhi. Allah itu wujudnya meliputi. Nah, meliputi itu artinya apa? Meliputi ruang dan waktu, meliputi tempat, meliputi peristiwa, meliputi kejadian. Makanya tidak ada ruang dan waktu yang tidak ada Allah. Tidak ada tempat, masa, dan peristiwa yang tidak ada Allah. Kenapa? Karena peristiwa kejadian itu nyatanya diri Allah di situ. Itu yang bikulisain. Itu yang sebenarnya Bapak Ibu. Inilah artinya Bapak Ibu, sholatnya itu telah sampai kepada makna hakikat daripada sholat itu sendiri.